Assalamualaikum Bu Yunita, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Wah, dari raut wajah Ibu Yunita, sepertinya ada yang dipikirkan ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh, saya bersedia Bu mendengarkan apa yang menjadi beban pikiran Ibu. Ya, siapa tahu dengan bisa kita berbagi nantinya akan mengurangi pikiran Ibu. Bahkan mungkin kita bisa sharing pengalaman hingga dapat memecahkan masalah yang mungkin sulit diselesaikan. Sebenarnya saya tadi ditegur oleh kepala sekolah Pak. Dan gara-gara masalah ini saya jadi kepikiran sekali. Oh, kalau menurut hemat saya, karena ini masalah berkaitan dengan atasan dan bawahan, apalagi kan kita harus bertemu setiap hari karena pekerjaan. Sebaiknya segera kita cari solusinya, Bu. Betul Pak. Jadi masalah itu adalah saya ditegur kepala sekolah karena beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Pengawas sekolah Pak keberatan saat melihat saya mengajar yang tidak menggunakan buku teks. Saya melakukan hal itu karena saya menggunakan bahan belajar lain. Nah, pada saat itu saya menggunakan video pembelajaran dari portal belajar. Kemudian pengawas sekolah menegur saya akan hal tersebut, namun saya berdalih bahwa saya tetap menggunakan kurikulum ulang. Sebab sumber belajar tersebut kan lebih jelas, lebih mudah dipahami murid, dan membuat guru juga lebih update menggunakan teknologi. Karena saya berusaha meyakinkan cara belajar tersebut dan mungkin cara penyampaian saya salah Pak, akhirnya membuat pengawas sekolah tampak tersinggung dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Wah, Ibu Yunita berarti termasuk salah satu guru yang kreatif, inovatif, dan update terhadap perkembangan zaman ya Bu. Nah, kemudian apakah Ibu setelah ditegur itu, Ibu masih menggunakan cara belajar seperti itu? Saya adalah guru yang berusaha menyesuaikan zaman Pak. Saya sebelumnya sudah memberitahu pengawas bahwa saya tidak mengesampingkan kurikulum. Hanya saja menurut saya, jika anak hanya berfokus pada buku teks saja, maka pembelajaran itu kurang terasa realnya. Kan anak masih membayangkan, tidak melihat langsung materi itu secara luas dan menyeluruh, Pak. Wah, saya sependapat dan setuju sekali Bu. Nah, kira-kira apa hambatan yang akan Ibu temui ketika Ibu masih menggunakan cara belajar seperti itu? Ya, sepertinya saya akan kesulitan jika kebetulan saya tidak ada kota atau jika video yang saya cari itu tidak memuat materi pembelajaran tersebut, Pak. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu Bu, tentang hambatan-hambatan tersebut dan kemungkinan atau solusi yang dapat Bapak berikan dari hambatan tersebut. Ketika saya tidak ada kota, saya kemudian akan mencari referensi itu dengan cara melihat RPP terlebih dahulu yang mungkin akan menyimpan materi, dan tentu saja kan saya akan melihat buku pembelajaran untuk mengembangkan materi saya. Kemudian jika video yang saya cari itu tidak memuat materi yang akan saya ajarkan, mungkin kemungkinan ya Pak, saya akan membuat video pembelajaran sendiri. Wah, ide yang luar biasa Bu. Jadi menurut Ibu tadi kan bahwa ketika Ibu memiliki hambatan, tidak ada kota,
Ibu akan melihat RPP dan menggunakan buku pelajaran untuk mengembangkan materi itu dan membuat video pembelajaran sendiri. Betul begitu ya, Bu? Astaga, Pak. Benar sekali. Ternyata saya sewaktu berbicara dengan pengawas itu kurang menolak hambatan yang mungkin akan terjadi jika saya tidak menggunakan buku teks. Saya merasa menyesal, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Untuk itulah kita berdiskusi hari ini. Kemudian rencana itu selanjutnya bagaimana? Kemungkinan rencana saya yaitu saya akan menggunakan buku teks untuk mendampingi video pembelajaran saya akan buat. Kemudian buku teks pada siswa juga saya akan sesuaikan untuk nantinya menjadi tugas portofolio untuk siswa. Rencana yang luar biasa, Bu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana tersebut? Strategi yang akan saya lakukan, pertama, saya akan meminta maaf kepada pengawas sekolah, Pak. Kepada kepala sekolah juga demikian. Kemudian saya menyadari akan kesalahan saya bahwa buku teks itu tetap digunakan berdampingan dengan sumber belajar lainnya. Itu untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan pada saat proses pembelajaran. Strategi hebat, Bu. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan strategi tersebut? Insya Allah secepatnya, Pak, saat rapat dengan Dewan Guru mungkin, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan sehingga rekan guru yang lain juga itu dapat mengambil pelajaran dengan masalah yang saya hadapi. Kira-kira bagaimana Ibu bisa meyakini bahwa rencana Ibu bisa berhasil? Saya akan membuat percontohan ketika saya tidak menggunakan buku teks ketika waktu saya mengajar dan tiba-tiba lampunya mati. Maka video pembelajaran yang akan saya itu terhenti. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya dapat melanjutkan pembelajaran dengan melihat buku teks, Pak. Nah, ketika Ibu sudah yakin, lalu ketika Ibu menjalankan rencana tersebut, ternyata ada hambatan. Kira-kira apa antisipasi Ibu untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya membuat sesi rekaman dulu sepertinya, Kak, tentang kemungkinan apa yang terjadi jika sedang melaksanakan proses belajar mengajar, namun ternyata mati lampu atau pas habis kotanya misalnya. Wah, itu hebat sekali. Dan menurut saya, langkah tersebut sangat sesuai. Lalu kira-kira kesimpulan diskusi kita kali ini apa menurut Ibu? Menurut saya kesimpulannya ketika kita mengajar itu alangkah baiknya kita tetap menggunakan buku teks sebagai pendamping sumber belajar lain. Karena pada dasarnya jika kita tidak menggunakan buku teks saat kita mengalami hambatan atau rintangan ketika mengajar, itu kita dapat meneruskan pembelajaran karena video yang kita buat dan berpedoman pada buku, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan semestinya. Lantas, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu sudah menjalankan rencana itu? Komitmen saya akan menggunakan buku teks guru dan buku teks siswa ketika pembelajaran, dan kemudian saya akan membuat video pembelajaran dan hal tersebut akan saya tulis dalam jurnal harian saya dan RPP saya tentunya, Pak. Lalu menurut Ibu, siapa yang akan membantu Ibu menjalankan komitmen ini? Tentu saja kepala sekolah, Pak. Karena setiap bulan saya akan meminta kepala sekolah untuk memeriksa jurnal saya, di mana isi jurnal dan RPP tersebut menyebutkan referensi sumber belajarnya. Nah, saya sangat tertarik sekali Bu dengan diskusi kita hari ini.
banyak sekali hal penting yang saya dapatkan ketika kita berdiskusi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan saya. Kira-kira kita akan melakukan tindak lanjut dan diskusi ini Segera, Pak. kapan ya, Bu? Segera kita akan mendiskusikannya tentang rencana saya dan pengalaman ini akan kita bahas sebagai bentuk kolaborasi kita dalam mewujudkan pembelajaran yang merdeka belajar. Wah, terima kasih banyak, Bu. Saya tidak sabar lagi menunggu hal tersebut. Wah, saya juga mengucapkan terima kasih, Pak, karena diskusi kita kali ini benar-benar memberikan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Senang bisa membantu. Ya, sama-sama. Sampai di sini ya, Bu. Ya, makasih, Pak. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.